Pertanyaan ini sering sekali muncul di tengah umat Islam. Apakah seorang muslim berdosa jika tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali? Di banyak masyarakat muslim, terutama di Indonesia, sebagian orang diajarkan bahwa harus mengikuti mazhab, dan bahkan ada anggapan bahwa meninggalkan mazhab adalah sesat atau berdosa. Namun benarkah demikian? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami apa itu mazhab, apa tujuan mazhab, dan bagaimana sikap para ulama terhadap pengikut mazhab maupun yang tidak mengikutinya secara mutlak. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dosakah kita tidak bermazhab? Apakah kita wajib mengikuti satu madhab? Kalau dikatakan wajib, tidak. Kita tidak wajib mengikuti satu madhab. Tapi kita diwajibkan untuk melaksanakan agama ini sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Di sana kita belajar dari madhab. Teman-teman, mazhab berasal dari bahasa Arab, yaitu mazhabu, yang berarti jalan, pandangan, atau pendapat. Dalam konteks fikih, mazhab merujuk kepada kumpulan pendapat dan ijtihad seseorang imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Dalam memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Teman-teman, mazhab itu lahir karena perbedaan penafsiran terhadap nas-nas syariat, kondisi sosial, budaya, dan geografis umat Islam. Perbedaan metodologi istinbat hukum, upaya sistematis ulama dalam memudahkan umat untuk memahami Islam. Kesimpulannya, mazhab adalah ijtihad manusia, bukan agama itu sendiri. Islam tetaplah Islam meskipun seseorang tidak terikat dengan salah satu mazhab tertentu. Para ulama membagi hukum mengikuti mazhab menjadi 2 macam. Yang pertama, boleh mengikuti mazhab. Boleh mengikuti mazhab dengan syarat, yaitu tidak fanatik buta, siap menerima dalil yang lebih kuat meskipun dari mazhab yang lain, tidak meyakini mazhab tertentu sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak. Yang kedua, tidak wajib mengikuti mazhab tertentu. Seorang muslim tidak berdosa jika tidak mengikuti mazhab tertentu selama dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Bermadhab tidak wajib. Bermadhab itu bagus ya, tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya madhab sendiri ya. Dia punya madhab sendiri ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya madhab siapa? Madhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa? Ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju. Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madhab sendiri ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama ya. Teman-teman, di sini akan kita bawakan pendapat para ulama tentang mazhab. Yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, setiap pendapatku yang menyelisih hadis Nabi SAW, maka buanglah pendapatku ke tembok. Ini menunjukkan bahwa dalil lebih utama daripada mazhab.
Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahumullah berkata, setiap orang bisa diambil dan bisa ditolak pendapatnya kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada manusia yang maksum termasuk imam-imam mazhab. Yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak terikat dengan satu mazhab tertentu, maka dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk, bukan orang yang sesat. Ini yang menarik teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan tentang bahaya fanatisme mazhab. Fanatik mazhab secara membabi buta dapat menyebabkan seseorang menganggap mazhab sendiri sebagai satu-satunya jalan kebenaran, meremehkan mazhab lain, menolak kebenaran hanya karena bukan berasal dari mazhabnya. Padahal tidak ada satupun imam mazhab yang mengajarkan fanatisme seperti ini, teman-teman. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si Aquain. Lalu bagaimana kalau kita yang tidak tahu dengan dalilnya? Jika seseorang awam dan tidak mampu memahami dalil-dalil secara langsung, maka boleh untuk bertaklid, yaitu mengikuti pendapat para ulama, baik dalam mazhab tertentu ataupun ulama-ulama kontemporer selama tidak bertentangan dengan dalil yang jelas. Namun jika seseorang sudah mampu memahami dalil dan membandingkan pendapat, maka yang lebih utama untuk mengikuti yang paling kuat berdasarkan dalil meskipun berbeda dari mazhab keluarganya. Contoh nyata di lapangan banyak fatwa-fatwa ulama yang berbeda dengan mazhab yang mereka sandang, seperti ulama Syafi'iyah yang lebih memilih pendapat mazhab Malik dalam hal tertentu. Ulama Salafi tidak terikat dengan satu mazhab, tetapi mengambil pendapat yang razi dari berbagai mazhab berdasarkan dalil. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan mazhab dalam hal tertentu bukan haknya dosa, selama kita mengikuti dalil yang kuat. Maka dari penjelasan di atas, teman-teman, dapat disimpulkan apakah kita berdosa jika tidak mengikuti mazhab? Maka kita jawab tidak berdosa sama sekali selama kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, tidak menentang ijma yaitu kesepakatan ulama, tidak mengikuti hawa nafsu dalam memilih pendapat, serta tidak meremehkan para ulama mazhab. Namun bagi orang awam, mengikuti ulama yang dipercaya atau mazhab yang terpercaya adalah bentuk kehati-hatian dan jalan keselamatan, bukan kewajiban yang mutlak. Mazhab adalah warisan keilmuan Islam yang sangat berharga, tetapi bukan sesuatu yang wajib untuk diikuti secara membabi buta. Yang wajib kita ikuti adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan siapa pun yang mampu mengambil hukum darinya dengan ilmu dan amanah, maka dia berada di atas petunjuk. Pesan saya di sini, teman-teman, jangan takut meninggalkan pendapat mazhab jika ada dalil yang lebih kuat. Tapi jangan pula meremehkan mazhab. Bersikaplah ilmiah, adil, dan rendah hati di hadapan kebenaran. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.